Wajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu wa dhidduhu al-'adam. Wajibu maka wajib amli fi haqqihi dalam hak Allah Ta'ala. Al-wujudu apa sifat wujud maknane ana. Wa dhidduhu al-'adam lan wadalilu ala dalika wujudu hadhil makhluqat lan utawi dalil ing atase mangkono wujudu hadhil makhluqat iku dari ilahi sadaya makhluk hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah majelis taklim yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan dikuatkan iman dan Islam, serta mudah-mudahan ditetapkan iman Islam hingga sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kembali ta'lim kita. Bahwasanya pada pertemuan kali ini insyaallah kita sudah akan memulai membahas sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu termasuk sifat yang wajib terhadap zat Allah adalah sifat wujud. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan wujudnya makhluk. Sebab apa? Sebab wujudnya Allah Subhanahu wa taala haruslah beda dengan wujudnya makhluk. Kenapa? Karena tidak ada titik sama antara wujudnya makhluk dengan wujudnya Allah. Wujud Allah Subhanahu wa taala jelas berbeda dengan wujudnya makhluk. Kalau kita bicara wujud, ya, ini wujud terbagi menjadi 3 bagian, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauhar Tauhid. Yang pertama ada wujud yang dinamakan dengan wujud idofi. Apa yang dimaksud dengan wujud idofi? Wujud idofi adalah adanya satu perkara itu karena disenderkan terhadap perkara yang lain, disandingkan kepada perkara yang lain. Ini adalah wujud idofi. Adanya sesuatu perkara karena disenderkan kepada perkara yang lain. Jika perkara tersebut ditiadakan, maka otomatis dia tidak ada. Contoh seperti wujudnya anak, adanya anak karena ini disenderkan, disandingkan terhadap adanya orang tua. Adanya anak disandingkan terhadap adanya orang tua. Kira-kira kalau jika tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, kira-kira anak ada apa enggak? Ada apa enggak? Ini enggak ada bapaknya, ya. Boten bapak moyangnya, boten bok moyangnya, sudah dijagoan. Jadi enggak ada bapak, enggak ada
disandingkan, disenderkan kepada adanya orang tua. Maka ketika orang tuanya tiada, nggak ada ayah, nggak ada ibu, ini pastilah nggak ada anak. Ini namanya wujud idofi. Tetapi sebaliknya juga, adanya ayah, adanya ibu, karena disenderkan, disandingkan terhadap adanya kakek. Nah, ibu kita sama ayah kita itu kalau nggak ada kakek nenek kita, kira-kira ada enggak? Nggak ada, ya kan? Begitu pula adanya kakek, adanya nenek karena disandingkan kepada buyut. Adanya buyut karena disandingkan, disenderkan karena adanya bau. Terus sampai ke sana, canggah, udeg-udeg dan siur, canggah wareng, udeg-udeg dan siur, kata orang Sunda. Nah, berarti adanya anak karena disandarkan terhadap adanya orang tua. Ayah ibu ada karena disandarkan kepada kakek nenek. Ini namanya wujud idofi. Adanya karena disandingkan terhadap yang lain. Jelas ini adalah bukan wujudnya Allah. Nah, yang kedua, ada yang dinamakan dengan wujud aridi. Wujud aridiyun adalah wujud barang yang ada karena adanya tersebut baru. Cinta anyar makanya adanya perkara tersebut karena baru, maka otomatis ketika adanya perkara tersebut baru, maka otomatis ini didahului oleh tiada, ya kan? Sebab nggak bisa disebut baru kalau tadinya ada, nggak bisa disebut baru kalau tadinya ada. Bisa disebut baru karena tadinya tiada. Contoh seperti mana? Contoh seperti adanya langit. Ini langit sekarang sedang wujud. Adanya bumi sekarang ini sedang wujud. Ada. Walaupun kita tidak tahu kapan dan tahun berapa langit dan bumi diciptakan, tetapi kita yakin bahwa adanya langit dan bumi ini baru. Kenapa baru? Karena diawali oleh tiada. Tadinya tidak ada langit, tidak ada bumi, kemudian diciptakan langit dan bumi. Berarti adanya langit dan bumi ini perkara yang baru karena tadinya tiada. Dan ini pun jelas bukan yang dimaksud dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wujudnya Allah tidak didahului oleh tiada. Sebab nanti ada titik sama. Kalau misalkan adanya Allah didahului oleh tiada, misalkan tadinya Allah Ta'ala ini tiada, misalkan kemudian minta itu sendiri, atau misalkan kemudian atau diciptakan, ya, maka otomatis wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika didahului oleh tiada sama dengan wujudnya makhluk. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jelas wujud idofi bukan wujudnya Allah, wujud aridi bukan wujudnya Allah. Nah, yang dimaksud dengan wujudnya Allah itu yang bagaimana? Adalah wujud yang tidak disandingkan terhadap yang lain, wujud yang tidak didahului oleh tiada, yakni wujudnya Allah adalah wujudun datiyun
mutlak. Berarti yang ketiga, wujudun datiyun mutlak. Wujud dati mutlak. Wujud dati mutlak. Wujudun datiyun mutlak. Jadi wujud dati mutlak itu yang bagaimana? Atau dalam bahasa yang lain dikatakan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wujudun hakikiyun. Bahasa sama dengan wujudun dati mutlakun, atau sama dengan wujudun hakikiyun, wujud yang bangsa hakiki. Ya. Nah, wujud hakiki ini atau wujud dati mutlak ini adalah wujudnya satu perkara. Maaf, diawali dengan kata maaf, menisbatkan nanti ke zat Allah kepada kata benda ataupun sesuatu, kurang sopan. Jadi adanya sesuatu perkara tersebut tidak disandarkan terhadap perkara yang lain dan juga tidak didahului oleh tiada atau didahului oleh zaman. Makanya nanti wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala bako, tidak artinya la awalalahu, tidak ada permulaan. Bako artinya la intihaalahu atau la akhirulahu, tidak ada akhir. Jadi wujud yang tiada awal dan tiada akhir. Inilah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wujudun hakikiyun ataupun wujud dati mutlak. Berarti wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wujud yang tidak diawali oleh tiada dan juga tidak diakhiri oleh tiada. Kenapa? Karena wujud yang tadinya diawali oleh tiada ataupun diakhiri dengan tiada, ini adalah wujudnya makhluk. Ini seluruh makhluk ini awalnya tiada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Langit belum ada, bumi belum ada, surga neraka belum ada, jin malaikat apalagi manusia belum ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ciptakan itu seluruhnya. Allah ciptakan aras, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi beserta isinya. Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, berjuta-juta makhluk, berjuta-juta alam. Ya, ini Allah ciptakan. Berarti adanya makhluk tersebut diawali oleh tiada, bahkan ada akhirnya makhluk tersebut diakhiri dengan tiada. Tetapi pada intinya bahwasanya wujudnya makhluk itu tadinya tiada, berarti didahului oleh tiada. Walaupun ada sebagian makhluk Allah yang kemudian diciptakan oleh Allah dan dikekalkan oleh Allah, tidak lanjut selama-lamanya. Ada. Maka otomatis bahwasanya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini wujud hakiki ataupun wujud dati mutlak, yang mana adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak disandarkan terhadap adanya bapa, tidak disandarkan terhadap adanya ibu, ataupun tidak didahului oleh tiada, sebagaimana akidahnya orang-orang yang mengetekkan bahwasanya Tuhan mempunyai bapa, Tuhan mempunyai ibu, itu sama sekali tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada
dibaca. Yang menguasai alam semesta, yang menciptakan alam semesta Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam atau yang menciptakan seluruh alam. Karena lafaz Rabbun itu mempunyai 10 makna. Di antaranya adalah bimakna khaliqun, bimakna menciptakan. Ada juga bimakna Rabbin, yaitu yang mengajarkan. Ya. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara penciptaan, kira-kira yang mencipta dan yang dicipta duluan mana? Yang mencipta dan yang dicipta duluan mana? Otomatis duluan yang mencipta. Kira-kira kalau yang mencipta dengan yang mencipta sama atau tidak? Tidak sama. Maka otomatis dengan demikian sesat paham para sifat yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala qadir, alam ini pun qadir, berdiri sendiri, jadi sendiri. Salah. Kenapa? Karena tadi jika seandainya alam ini qadir, alam ini adalah makhluk, makhluk adalah barang ciptaan, maka otomatis setiap barang ciptaan pasti menunjukkan ada yang mencipta. Yang mencipta dan yang dicipta tidak mungkin bersamaan adanya. Ya kalau bersama kan jadi rewang gitu. Jadi teman. Ya otomatis Tuhan yang mencipta. Tidak mungkin barang yang dicipta lebih dulu daripada yang menciptakan kan begitu. Atau sebahagian paham falsafah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kata mereka itu ada dikarenakan adanya alam. Ini hanya sedikit saja bedanya. Nah, kalau nanti kan kita membahas tentang dalilnya, dalil sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kitab kita diterangkan hadhil makhluqat, wujudnya adanya makhluk ini. Nah, ini diputar balik sedikit oleh kepala sifat. Adanya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan adanya alam. Gimana kalau alam tidak ada? Ya kan? Gimana kalau alamnya tidak ada? Misalkan alam ini tidak diciptakan, bumi dan langit beserta seluruh isinya, bahkan manusia beserta seluruh manusia seluruhnya tidak diciptakan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah Allah Ta'ala tidak ada? Jelaslah berbeda. Tidak demikian. Kita kembali lagi ke sifat jaiznya Allah, bahwasanya penciptaan makhluk tersebut hukumnya jaiz, boleh saja bagi Allah untuk menciptakan sesuatu ataupun tidak menciptakan sesuatu. Adanya alam ini menunjukkan adanya zat Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya dapat dimengerti oleh akal kita.
beliau sangat hati-hati memakai kata dalil, bukan elah. Ya, nanti insya Allah kita kembali lagi. Nah, kaum para sifat, mereka adalah salah satu kaum yang mengindikasikan bahwasanya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang menjadi Tuhan semesta alam. Karena apa? Karena adanya alam, katanya. Jadi kan maaf, kalau kita belum mengerti tentang tauhid, maaf, 1000 kali maaf, atau barusan tadi, apa bedanya sih? Begini, kalau kita hati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib bersifat wujud, artinya ada dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adanya makhluk. Adanya makhluk ini menunjukkan adanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita putar sedikit aja, bagaimana kalau makhluknya tiada? Ya otomatis kan mindset kita nih, pikiran kita, bukan mindset, pikiran kita, bagaimana jika makhluk itu tiada? Nah, pikiran kita nih yang dangkal. Nah, kalau misalkan makhluk nggak ada, langit nggak ada, bumi nggak ada, manusia nggak ada, otomatis Tuhan pun nggak ada, gitu kan? Nah, ini yang salah. Inilah yang menjadi perbedaan antara kaum para sifat dengan kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Falasifah falsafah itu dari falasifiyun. Falasifiyun itu dah mufradnya falsafatun ahli filsafat. Ini kebanyakan dulu orang-orang Yunani yang beragama Nasara, beragama Yahudi, ya, kemudian masuk Islam, kemudian mereka yang mengotak-atik tentang ilmu filsafat, tentang ketuhanan dan yang lain-lain. Mereka campur adukan, ya, mereka mencampur adukan. Ini banyak sekali terkenal orang-orang Yunani itu dengan ahli filsafatnya. Di antaranya siapa? Aristoteles, Plato, dan yang lain-lain. Itu adalah ahli-ahli filsafat, dikutak-atik. Ini katanya, kata mahasiswa begitu, mikirin pulpen aja, mikirin ini minuman nih, ini dipikir begitu. Ini aqua, ini gelas, ini air, terus dipikir. Kalau dalam ilmu mati itu namanya tasawur. Ya. Nah, hati-hati tentang masalah ketuhanan. Contoh seperti tadi dalam memasangkan dalil dan elah, berbeda. Jadi dengan demikian otomatis bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujudun dzatiyun mutlaqun atau wujudun hakikiyun, wujud yang hakiki, wujud yang tidak disandarkan kepada yang lain, juga wujud yang tidak didahului oleh tiada ataupun diakhiri oleh tiada, yaitu adalah zat Allah dan sifat-sifatnya. Maka otomatis zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, sifatnya pun tadi bukan baru. Ya, sifat Allah Ta'ala tadi karena berada di zat yang qadim, makanya mustahil jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadinya nggak pintar kemudian jadi pintar, mustahil. Yang tadinya nggak kudrot sekarang jadi kudrot, mustahil. Yang tadinya tuli sekarang bisa mendengar, mustahil. Kenapa? Karena zat Allah Ta'ala qadim, sifat Allah Ta'ala qadim. Jadi jelas bahwasanya wujudnya Allah, wujudnya Allah
Nah, kita kembali lagi bahwasanya arti daripada wujud itu ada. Arti daripada wujud itu ada. Salah satu sifat yang wajib terhadap zat Allah adalah wujud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Maka otomatis setiap tiap barang yang ada, setiap tiap perkara yang ada, ini pasti dapat ditemukan. Dapat diketemukan. Dapat ditemukan. Dengan apa dapat ditemukannya barang yang ada itu? Bisa ditemukan dengan dua jalan. Yang pertama bisa ditemukan dengan secara isi, ataupun dengan secara kantor, atau dengan secara panca indera. Ini barang yang ada. Karena kita sedang membahas wujud ada. Yang kedua, barang yang ada itu bisa ditemukan juga melalui akal, walaupun tidak bersifat konkret. Ya. Nah, barang yang ada, yang pertama bisa ditemukan dengan melalui isi, melalui panca indera. Bisa ditemukan dengan telinga, dengan pendengaran telinga, dengan penglihatan mata, dengan penciuman hidung, dengan lidah, dengan tangan ataupun dengan kulit. Ini bisa ditemukan perkara yang ada. Contoh perkara yang ada seperti rasa, ada rasa manis, ada rasa pahit, ada rasa asam, ada rasa apalagi kecut. Ini dapat dirasakan, dapat ditemukan. Dengan apa? Dengan panca indera. Dengan apa? Dengan lidah. Nah, lidah ini salah satu termasuk panca indera. Benar pula manis, ya. Yang beneran, nah, coba dirasain. Pas begitu kita jilat, oh benar manis. Nah, rasa manis, rasanya ini bisa ditemukan oleh lidah. Ini kalau kita lihat manis bisa kelihatan enggak? Itu si manisnya bisa kelihatan enggak? Kalau si manis di mata nancol bisa dia cuma kliwon. Kalau itu kan manis di mata nancol. Nyai Dasimah dulunya. Wallahu a'lam mitos atau legenda ataupun apalah begitu. Tapi ternyata begitu ada si manis di mata nancol. Kan kita tidak dapat melihat rasa manis, pahit, asam, kecut, dan yang lain-lain. Tidak bisa dilihat, tetapi dapat ditemukan dengan lidah. Contoh seperti kopi, ini rasanya gimana? Coba pengen tahu. Ini rasanya gimana coba? Ini kan kalau ke mata kan oleh mata kan terlihat. Rasanya gimana kan? Manis sekali. Lidah, pengen aja kopi gitu kan. Tele-tele. Nah, ini dapat dirasakan oleh lidah. Suara yang kita dengar sekarang suara. Walaupun tidak dilihat oleh mata, tetapi dapat didengar oleh telinga. Berarti suara itu ada. Nah, nanti bedanya ya dengan Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita nih hanya dapat mendengar suara tetapi tidak dapat melihat zat-zatnya suara, tetapi berbeda dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala dapat melihat wujudnya zat-zatnya suara itu. Nah, nanti dibahas. Nah, suara itu ada. Ini kan
kalau tidak ada suara kan kita kan tidak bisa dengarkan. Tapi kan kita tidak bisa lihat bagaimana itu bentuk suara. Ya, kalau itu sih katanya ada suara yang rendah, ada suara yang tinggi, apa itu namanya? Suara minor ya, suara minor, suara apa lagi? Ya, suara tinggi, suara sedang, suara rendah. Kan ada tingkat-tingkatan gitu. Kalau artis itu tahu, suara minor, suara tenor, benar tenor, minor. Ya lupa ingat ingat kepala. Kayak itu kan do minor gitu. Nah itu paling hanya klasifikasi saja. Intinya udah rendah dan tinggi atau sedangnya suara kan begitu. Tetapi dia tidak bisa melihat dan dia bentuk suara itu bagaimana. Nah ini dapat ditemukan oleh telinga. Ya, begitu. Kemudian mana contoh seperti barang yang ada dapat diindra oleh panca indera. Contoh seperti terang, contoh seperti gelap. Ini kan kalau kita dulu belajar ilmu fisika, kita dapat melihat sesuatu itu karena benda itu memancarkan cahaya kepada mata kita kan gitu. Betul? Ya dulu kalau belajar fisika atau biologi apa IPS? Lupa lagi saja. Kita dapat melihat benda itu karena benda itu kan memancarkan cahaya kepada kita. Ini contoh. Ini ada lampu terang. Nah, dari lampu tersebut memancarkan cahaya kepada kita, ataupun benda yang disinari oleh lampu tersebut memantulkan cahaya kepada kita, sehingga kita dapat melihat gelap, terang, gelap. Ini dapat dilihat oleh mata. Begitu lampu dimatikan, terus mati, otomatis gelap. Benar juga kan begitu, ya kan? Jadi benda tersebut memantulkan cahaya kepada mata kita, maka jadilah terlihat. Nah ini kalau dimatiin semua nih, tanpa bunyi semua lampu naikin, wis buta kabeh lah bisa. Orang bisa gelap. Kayak seperti mati lampu gitu, lampu apa gitu. Berarti kan tidak ada pancaran sinar kepada mata kita kan? Nah, berarti gelap, terang ini dapat ditemukan oleh penglihatan mata. Nah, itu sebenarnya barang yang ada. Suara barang yang ada, gelap terang barang yang ada, rasa itu barang yang ada. Ya. Walaupun tidak secara konkret dapat terlihat oleh mata, tetapi dapat ditemukan oleh panca indera. Ini Bapak nih kalau minum susu, makan roti, makan nasi, itu kan di dalamnya kan ada zat, ada vitamin, ada energi. Ini kira-kira kita bisa melihat energi tersebut, bisa melihat juga vitamin tersebut. Kan tidak, tetapi kan dapat ditemukan oleh apa? Rasa dengan badan kita, secara tidak langsung dengan panca indera kita. Dengan adanya makanan, karena ada energi di dalamnya, ada zat-zat tertentu di dalamnya, kemudian bertumbuhlah badan kita secara medis begitu. Ya, ini berarti dapat ditemukan barang yang ada, dapat ditemukan dengan melalui panca indera. Ya, seperti mana lagi? Wangi, harum, bau, bau pesing, ya kan? Ini dapat ditemukan oleh apa? Dengan penciuman ini. Begitu kita cium, wangi. Kita cium minyak wangi, wangi. Kita cium kembang melati, wangi, kembang melati. Ya, ketika kita cium pakai, terasa bau.
benda yang ada wangi, bau ada. Kenapa? Karena dapat ditemukan oleh penciuman kita. Maka ini hebatnya penciuman kita itu. Kadang-kadang mata belum melihat, tapi penciuman kita sudah dapat mengetahui. Wih, ini kayaknya wangi apa nih? Kayaknya wanginya wangi jahe begitu. Wangi jahe. Nah, ini wangi penciuman. Nah, berarti wangi, bau dan sejenisnya dapat ditemukan oleh hidung. Begitu pula ketika kita meraba sesuatu. Ketika kita raba bersentuhan dengan kulit kita, kita bisa merasakan, oh ini kasar, oh ini halus. Begitu dirasakan lagi, oh ini agak kasar, agak halus. Ya, pas kita usap mukanya, wih licin banget. Ya, pas kita usap mukanya, waduh, jadi baju belum di hot mie. Nah ini seperti kasar, lemas, halus, itu barang yang aneh. Dapat ditemukan oleh panca indera dengan melalui kulit kita, baik dengan melalui tangan, kaki ataupun seluruh kulit kita. Ini dapat merasakan halus, kasar, dingin, panas dan lain-lain. Bahkan perasaan ini dapat ditemukan. Ini kalau saya tanya bedanya rasa dengan perasaan itu gimana? Ya kan? Bedanya rasa dengan perasaan itu gimana? Ayo. Tapi perasaan itu dapat ditemukan. Dapat ditemukan oleh apa? Oleh hati, perasaan gembira, sakit, senang. Itu perasaan. Perasaan gembira, perasaan senang, perasaan susah, perasaan sedih, ini dapat dirasakan. Nah berarti perasaan itu pun ada. Buktinya dapat ditemukan oleh hati. Ya sakit banget rasanya sih. Sakit banget. Sakit. Aduh, udah pada gila semua ini dapat sekarang. Iya, tapi nggak apa-apa sih, manusia. Ya, oleh hati dapat dirasakan. Berarti perasaan itu bukan yang ada. Kenapa? Karena dapat ditemukan oleh hati. Dan beda. Kalau hati seseorang sedang gembira, ya ini beda. Pancaran wajah, pandangan mata itu berbeda. Tidak terkelihatan. Habis musuhan. Dapat 7 miliar, ya mukanya berseri-seri, mukanya apa-namanya udah gembira gitu. Lihat orang pada senyum sendiri. Tapi kalau sedang sedih, kelihatan dari mukanya juga pacarannya. Ada orang sampai udah nggak kedengeran. Malah sampai sekarang pun sedang aja ada yang nggak kedengeran. Ada yang seperti itu. Waduh. Nah, itu kan perasaan. Nah, berarti itu barangnya barangnya. Nah, bagaimana kalau dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaupun di dunia ini kita tidak dapat melihat
apalagi kalau sampai salaman, apalagi kalau sampai ngobrol, maka otomatis dia dihukumi murtad. Ada dalam kitab Kharidatul Bahiyah dan juga kitab Asy-Syaibaniyah. Kalau itu sih penting. Ada orang ngaku-ngaku sudah jalan-jalan ke surga. Ada katanya enak banget surga katanya. Oh, saya dibimbing oleh malaikat itu masuk ke dalam surga. Ternyata di sana ada kelas-kelasnya juga karena ini ada kelas 300.000, ini 500.000, ini 1 juta, bahkan ada yang 3 juta, ini kelas B. Dan kemudian kumpulin jamaah. Ya kalau kamu pengen masuk surga nggak apa-apa, pilih aja surga yang 300.000, 500.000 atau 1,5. Ada kok di sana, penting asal sumbang saja, ke sini saya yang jamin. Ada yang seperti itu kok. Benar ada. Udah dekat di sana. Ya. Karena di Ciputat sana. Itu ada aliran yang seperti itu. Dia beli ke gurunya, dijualin gurunya. Ini surga 300.000, yang doang ini nggak dapat apa-apa gitu. Tapi surga sih tetap surga. Surga 300.000. Kontrakan kali. Kontrakan yang nggak dapat 300. Nah, kalau orang yang demikian fasik. Dan ada di Cirebon. Ada apa? Nah, inilah nanti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan adanya Allah Subhanahu wa taala ini dapat ditemukan oleh akal. Jadi akal dapat mengidrok, dapat menemukan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana itu akal dapat menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada? Ya. Jelas akal berpikir bahwa alam seluruhnya dari mulai anas, langit, neraka, surga, bintang-bintang, matahari, bulan, langit, gunung, lautan, seluruhnya itu semuanya adalah barang baru. Jadi akal dapat mengidrok, dapat menemukan bahwa awalnya alam itu baru. Nah, setiap artinya barang baru adalah wujuduhu ba'dal ada. Adanya itu sesudah tiada, adanya didahului oleh tiada. Sedangkan setiap barang yang baru ini pasti ada yang membarukan. Setiap barang yang baru pasti ada yang menciptakan. Begitu. Ya. Maka otomatis dengan demikian bahwa alam ini mempunyai sang pencipta. Karena memang tadinya tiada, kemudian ada, pindah dari tiada menjadi ada, ini membutuhkan pihak yang ketiga. Siapa yang pihak yang ketiga? Yang menciptakan, yang mengadakan. Siapa yang mengadakan, yang menciptakan itu? Baru Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ardi." Katakanlah oleh kamu Muhammad, hei para-para Mekah, hei para-para kafir, siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak menjawab. Qulillah, katakanlah oleh Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menciptakan
pintar bisa masuk Islam enggak. Banyak profesor, doktor dan yang lain-lain kalau mereka kafir. Padahal mereka tahu ya bahwa barang yang diciptakan, barang ciptaan itu pastilah menunjukkan adanya yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dia tidak iman, malah dia mengambil Tuhan selain daripada Allah. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah kameno, berharap bahkan jin. Naudzubillah. Karena iman hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman milik manusia, kayaknya ini seluruh manusia iman semua. Ya kan? Gak mungkin saudara-saudara kanjeng Nabi, paman-paman kanjeng Nabi jadi kafir. Kalau misalkan iman itu punya manusia, ya otomatis gak ada Abu Jahal seorang yang kafir, gak ada Abu Lahab seorang yang kafir, kan begitu? Tetapi iman kan punya Allah. Yuti man yasha, Allah memberikan iman itu kepada orang yang dia kehendaki berimannya. Ya kan? Abu Jahal, siapa yang tidak kenal Abu Jahal? Abu Lahab, siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Bahkan namanya diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Siapa Abu Lahab itu? Abu Lahab pamannya kanjeng Nabi, adik daripada Sayyidina Abdullah, anak daripada Abdul Muthalib. Tetapi karena dia tidak iman, tidak diberikan iman oleh Allah, walaupun dia hidup, dia mengetahui, bahkan mengasuh kanjeng Nabi pada waktu kecil. Bahkan saking gembiranya Abu Lahab sampai memerdekakan amat yang memberitahukan bahwa Aminah, istri Abdullah, telah lahir, melahirkan anak laki-laki, dinamakan Muhammad. Saking gembiranya, sudah kamu merdeka. Ketika kanjeng Nabi lulus, dia tidak iman. Ini kan iman punya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya kan? Makanya jangan anak-anak kiai kok jadi berabaju begitu. Gak aneh. Oh, anak jawara jadi kiai, gak aneh. Kenapa? Memang itulah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sebatas ikhtiar berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah, kita kembali lagi. Jadi otomatis barang yang ada itu dapat ditemukan oleh dua faktor. Yang pertama bisa ditemukan melalui isi, melalui panca indera. Yang kedua dapat ditemukan oleh akal. Bahwasanya akal dapat mengetahui, dapat mengindra, menemukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada. Kenapa? Karena adanya ciptaannya. Ciptaannya ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun yang dapat mencipta, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu wujud. Jadi jelas wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan wujud idofi, bukan wujud aridi, tetapi adalah wujud hakiki. Atau bisa dikatakan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib dan mutlak, yang mana